Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke minggu keempat, yaitu mengenai input-output cekungan air tanah ya. Di sini ada beberapa subtopik atau materi di mana ada beberapa penggabungan ya untuk lebih dipadatkan. Yang pertama itu terkait jaring-jaring aliran air tanah. Yang kedua ada relasi air sungai dan air tanah. Yang ketiga ada input-output cekungan air tanah. Jadi dalam pekan ini kita mau membahas nih bagaimana aliran air tanah dari discharge recharge, kemudian bagaimana interaksinya dengan air sungai atau air permukaan badan air lainnya di permukaan, kemudian seperti apa hidrodinamikanya. Kemudian jangan lupa ya, ini kita mempelajari bukan hanya untuk diingat, tapi juga dipahami atau bahkan kita membuat suatu analisa dan studi kasus agar kita bisa mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi hidrogeologi suatu tempat. Silahkan kalian tambahkan ya cara-cara pembelajaran lainnya agar pembelajaran ini bisa lebih menarik karena hidrogeologi ini masuk ke dalam geologi terapan yang memang luas ilmunya. Sebelum kita masuk, kita review dulu ya ke dari minggu lalu, di mana tentunya saat kita belajar hidrogeologi, untuk hidronya itu sendiri air yang dia mempunyai siklus yang tidak terputus dari baik bawah permukaan, terus di permukaan naik ke atas menjadi hujan. Ini bisa disederhanakan ke dalam tiga subsistem yaitu hidrometeorologi, hidrologi, dan hidrogeologi. Dan kemarin kita sudah membahas lebih detail ya bagaimana keilmuan hidrometeorologi dan hidrologi juga akan mempengaruhi kondisi hidrogeologi, bagaimana resapan air yang akan masuk ke dalam air tanahnya. Kemudian kita juga membahas ya water budget seperti apa atau water balance, di mana yang namanya presipitasi setelah turun ke permukaan bumi dan akan mengalir di permukaan kemudian mengalir di air tanah, maka nanti rumusannya P sama dengan ada runoff ya, kemudian juga ada evapotranspirasi yang kembali menguap ke atmosfer, kemudian juga ada infiltrasi yang mulai masuk ke dalam tanah. Kemudian ini bisa kita skemakan ya, biasakan untuk membentuk suatu skema-skema agar bisa lebih mudah dipahami dan juga lebih nangkep gitu seperti apa sih sistem itu bekerja, dari mana ke mana, input outputnya itu apa. Juga ada beberapa contoh-contoh gambar ya seperti itu. Kemudian ini juga sama contoh gambar bagaimana kita bisa mengkondisikan komponen-komponen dari water balance itu, ada apa saja di sana dan apa sih perubahannya. Satu komponen berubah maka komponen lain pun akan berubah ya dalam satu siklus itu. Kemudian kita juga di minggu lalunya lagi kita sudah membahas beberapa parameter atau karakteristik dari batuan ya sebagai media air tanahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih terkait yang lebih dinamis lagi, yaitu karakteristik dari air tanahnya untuk nanti mengetahui bagaimana alirannya, jaring-jaring air tanahnya, kemudian juga input-output air tanah di dalam akifernya itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan parameter hidrolik seperti itu. Ini parameter airnya, ini parameter batuannya. Ada pressure head, elevation head, hydraulic head, dan hydraulic gradient. Ini semua berkaitan dengan hukum Darcy. Ayo dibuka lagi materi hukum Darcy, itu sudah ada ya di geofluida. Jika kalian masih ingat, hukum Darcy juga ada hukum yang berlaku ya untuk air, itu kita sebut di sini ada hydraulic head atau kita tulis sebagai H ya simbolnya. Hydraulic head ini merupakan penjumlahan dari dua komponen. Ada faktor dari pressure atau tekanannya dan ada faktor dari elevation. Pressure itu yang ini ya, bersimbol C. Kemudian ada juga faktor elevasi atau bersimbol Z seperti itu. Nah, kalau kalian lihat sebuah sumur, kemudian nanti kan ada praktikum ya mengukur bagaimana muka air tanah di beberapa sumur. Nah, di sumur itu kalau kita ketahui, misalnya di sini ada muka air tanahnya ya, elevasi air tanahnya itu tuh merupakan faktor ada tebal dari airnya itu sendiri di lapisan aquifer, kemudian aquifernya itu ada di
elevasi berapa sih seperti itu. Namun kan ini sulit ya untuk diketahui berapa kolom air di dalam di dalam sebuah sumur itu dan elevasi pembuatan sumurnya itu berapa, dan ini juga fluktuatif ya. Nah, di dalam praktikum nanti kalian akan menghitungnya dengan komponen seperti ini. Jadi kalian hitung tinggi sumurnya, biasanya kan ada dindingnya ya. Kemudian nanti ada elevasi permukaan. Di sini kalian bisa pakai GPS ya, ditaruh di dasar tanahnya. Kemudian juga mengukur dengan pitameter atau meteran berapa kedalaman dari MAT ini dari tinggi sumurnya. Kemudian menggunakan rumus ini sehingga kita ketahui berapa sih tinggi dari muka air tanah, atau kita sebut tadi head ya, komponen penjumlahan dari pressure head dan elevation head. Elevation head dan pressure head ini. Silakan dilakukan praktikumnya sehingga kita mengetahui titik-titik sumur itu elevasi air tanahnya berapa sih, kayak gitu ya. Nah, kemudian nilai head atau hydraulic head atau elevasi air tanah itu nanti bisa dibuatkan kontur seperti itu. Kalau kita lihat dari map view ya, dari permukaan gitu, misalnya kita mempunyai beberapa nilai nih dari pengamatan sumur, kemudian dibuatkan kontur, maka kita akan mengetahui arah aliran dari air tanahnya, yaitu mengalir dari head yang tinggi ke head yang rendah seperti itu. Kemudian kalian juga nanti akan ada praktikum juga terkait pengamatan sungai ya. Seperti yang kita ketahui bahwa air itu mempunyai satu siklus ya, tidak akan terpisah satu sama lainnya. Nah, bagaimana hubungan air tanah dengan air sungai? Nanti kita akan bahas di relasi atau hidrodinamikanya. Kemudian ini juga ada contoh ya, di mana arah aliran air tanah itu bisa diketahui jika kita punya beberapa sumur, kemudian kita monitoring air tanahnya seperti apa sih tinggi-tingginya, kemudian dibuatkan kontur dan dibuatkan aliran air tanah dari tinggi ke rendah. Kemudian pembahasan untuk misalnya kita lihat ini dari atas permukaan, dari map view ya, ini contoh-contoh dari map view atas permukaan. Nah, kita lihat dari penampang di samping ya, kalau kita semacam potong kue nih, kita bisa tahu kan lapisan-lapisannya di bawah permukaan itu seperti apa. Nah, itu juga ada arah alirannya seperti itu. Kalau kita tadi lihat dari atasnya, kita lihat ini dari samping. Nah, air tanah itu mengalir, ada yang perharinya dia baru masuk kemudian terpakai lagi ya, terpompa keluar, ada yang tahunan, ada yang bahkan ratusan tahun gitu baru masuk ke permukaan, semakin dalam semakin panjang jalurnya, kemudian baru keluar lagi di satu titik discharge ya. Nah, discharge ini ada beberapa istilah ya, kadang disebut discharge ini daerah imbuhan atau daerah resapan air tanah. Kemudian discharge ini daerah luahan air tanah. Nah, kalian bisa lihat bahwa perjalanan air tanah di bawah permukaan ini kita buatkan garis dari arah-arah alirannya, itu kita sebut dengan flow path ya, atau jejak-jejak dari aliran air tanah. Kemudian kita lihat bahwa di daerah Richard arah panahnya itu menjauhi permukaan ya, itu ciri dari Richard, artinya air tanahnya masuk ke dalam dan menjauhi permukaan. Tapi di daerah discharge dia arah air tanahnya alirannya akan mendekati permukaan ya, artinya akan keluar ke permukaan. Seperti itu. Di daerah discharge ini kita bisa melihat misalnya banyak mata air seperti itu. Kita akan mempelajari mata air juga ya nanti. Kemudian ada juga namanya rezim air tanah atau groundwater regime. Di situ ada beberapa perbedaan ya. Bisa saja air tanah itu yang mengalir harian ya. Kemudian misalnya dia mengalir secara lokal, ada yang secara intermediate atau ada yang secara regional gitu ya. Semakin jauh misalnya daerah resapannya ada di daerah mana gitu, baru dia keluar lagi di satu daerah yang cukup jauh gitu, berarti dia termasuk dari regional flow seperti itu. Kita perlu mengetahui bagaimana profil bawah permukaan ini sehingga kita tahu seperti apa sih
kira-kira perjalanan air tanah di bawah tanah itu. Apakah misalnya lapisannya itu bentuknya memang lokal atau akifernya ternyata melampar cukup jauh atau bahkan lebih dalam lagi dan lebih jauh ilustrasinya. Kemudian kita masuk ya, ini dasar-dasar dari membuat jejaring aliran air tanah. Nah, jejaring aliran air tanah atau jaring-jaring aliran air tanah namanya groundwater flow net ya, semacam jaring-jaring aliran di bawah permukaan. Ini untuk apa sih? Untuk mengetahui tadi ya, kira-kira pathnya kemana sih? Nah, di dalam groundwater flow net ini ada dua garis. Ya, ada dua jenis garis. Yang pertama adalah flow path tadi ya. Bagaimana gerakan air tanah ini dari daerah recharge ke terdapat dua jenis garis ya. Yang pertama yaitu garis dari flow path atau yang tadi kita lihat ya, ada beberapa garis-garis tanda panah dari mana air tanah itu mulai masuk di bawah permukaan, kemudian kemana dia keluar ke permukaannya. Kemudian ada garis ekuipotensial. Garis ekuipotensial itu apa sih? Garis yang mempunyai hydraulic head yang sama. Seperti itu ya. Jadi selain di permukaan kita punya kontur ekuipotensial yang kita lihat di permukaan gitu ya, beberapa daerah tadi. Kemudian itu juga bisa kita buatkan garis di bawah permukaan. Di mana sih titik-titik yang mempunyai hydraulic head yang sama? Prinsipnya adalah garis flow path itu bergerak tegak lurus dengan garis ekuipotensial. Ya, bisa kalian lihat nggak? Di sini membentuk tegak lurusnya ya, nih. Ini tegak lurus siku-siku ya. Jadi setiap ada perubahan dari garis ekuipotensial, maka garis flow path juga akan mengikuti di sini siku-siku. Nah, ini kalau kita tarik garis misalnya di angka 111. Nah, sebenarnya garis ini dulu terbentuk ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Garisnya akan tegak lurus dengan garis flow path. Ini yang ibu buat mungkin nggak terlalu sama persis ya, nggak begitu rapi karena ini dibuat manual. Kalau yang dari gambarnya itu memang mungkin menggunakan software atau perhitungan tertentu. Kita lihat ya beberapa contohnya gitu, bagaimana garis ekuipotensial itu bisa berbagai bentuk ya. Kemudian nanti arah aliran air tanah akan membentuk tegak lurus dengan garis ekuipotensialnya. Misalnya di sini ada lapisan akifernya, garis ekuipotensialnya berjajar seperti ini, maka ini lurus-lurus saja tegak lurusnya. Kemudian ini juga ibu pernah ya ada tugas lah untuk membuat juga garis ekuipotensial, maka membuat garis dari flow path, dari mana sih air tanah itu masuk dan menuju kemana flow path-nya. Jadi kita tarik garis yang tadi ya tegak lurus. Kalau ekuipotensialnya ini mulai melengkung ya kita tarik garis yang sesuai dengan tegak lurus dari ekuipotensialnya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana nanti arah aliran air tanah secara penampang vertikalnya. Oke, sebelumnya di sini mungkin itu secara manual ya, tapi kita bisa menggunakan beberapa software ya, software tentang aliran air tanah, sehingga itu memang dikondisikan bagaimana panjang garisnya itu juga bisa menunjukkan kecepatannya gitu. Kalau misalnya tanda-tanda panahnya itu pendek-pendek, maka kecepatannya rendah. Kemudian kalau tanda panahnya panjang-panjang, maka kecepatannya tinggi. Dan itu akan menunjukkan juga konduktivitas hidrolik dari suatu lapisan. Kita masuk ke relasi air sungai dan air tanah. Setelah kita tahu ada jaring-jaring aliran air tanah, dari mana dia recharge baru masuk bawah permukaan, kemudian keluar lagi di daerah discharge, maka kita lihat juga gitu, discharge ini bisa diantara interaksi dari ya hubungan bagaimana
air tanah dan air sungai itu terhubung ya. Ada 4 jenis hidrodinamika ya, dinamika antara air tanah dan air sungai. Jenis yang pertama yaitu air tanah keluar ke air sungai gitu ya. Jenis yang pertama yaitu efluen. Efluen itu di mana air tanah masuk ke sungai. Seperti itu ya. Karena tinggi muka airnya lebih tinggi daripada tinggi air sungainya. Yang kedua ada influen. Yang ini air tanah masuk dari sungai seperti itu karena sungainya lebih tinggi dari muka air tanah seperti itu. Kan air itu mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya secara elevasi contohnya. Kemudian ada juga yang tersekat gitu ya. Jenis tersekat ini di dasarnya sungai itu ada batuan kedap air. Jadi dia tidak ada interaksi dari air tanah maupun air sungai. Jadi kita perlu cek dulu nih kalau bisa dicari tahu bagaimana sih endapan yang ada di sungainya, apakah permeabel atau tidak seperti itu, atau air tanah dan air sungai dengan relasi yang menggantung. Artinya di sini semacam akifer bocor ya. Jadi ya lapisan yang di bawah sungainya itu ya seperti akitat lah, masih bisa bocor-bocor mengisi air tanah. Ini ada 4 ya tipe relasi dari air tanah dan air sungai. Kita lanjut, ini juga bisa dilihat ya, ada beberapa istilah, walaupun sebenarnya sama ya di alamnya seperti itu, tapi ini istilah-istilah yang ditinjaunya dari sungainya, kayak gitu. Ada seepage from losing stream, ada losing stream gitu. Yang influen ini ya namanya losing stream ya, streamnya itu bukan hilang sih, tapi mengisi air tanah seperti itu ya. Ada gaining stream, jadi ini dilihat objeknya itu dari sungainya. Kalau yang tadi kita melihat objeknya itu dari air tanahnya ya. Influen, in gitu, ada yang masuk menjadi air tanah. Effluent, itu biasanya exit lah ya untuk menghafalnya. Jadi air tanahnya keluar ke sungai. Nah, kalau yang ini istilah-istilah untuk streamnya atau sungainya ya. Boleh kalian gunakan untuk sungainya kalau misalnya bekerja di hidrologi yang cukup umum, atau menggunakan istilah influen and effluent untuk objek hidrogeologi ya, atau kita fokus ke air tanahnya. Kemudian itu juga tidak hanya berlaku untuk sungai gitu, tapi juga itu bisa berlaku untuk misalnya ada danau gitu ya. Ada beberapa kasus di Indonesia, ada danau yang surut airnya, tapi dia tidak mempunyai outlet sungai gitulah. Kemana airnya? Apakah menguap dengan cukup besar penguapannya atau kemana? Oh ternyata dia berinteraksi dengan air tanah. Jadi air dari danaunya mengisi air tanah seperti itu. Apalagi misalnya daerahnya rekahan, maka kemungkinan air dari danau itu interaksi ke air tanahnya besar dari celah-celah rekahan, misalnya seperti itu. Atau misalnya terjadi penambahan tinggi dari danau dikarenakan air tanahnya ada merembes keluar ya ke danau tersebut. Atau bisa juga misalnya di sisi kiri, atau misalnya bisa juga di salah satu sisi air tanahnya masuk, tapi di sisi lain air tanahnya keluar. Jadi ini harus mengamati dulu nih, monitoring bagaimana kondisi dari air tanahnya. Maka oleh karena itu sebaiknya di beberapa tempat air permukaan dipasang juga nih sumur pantau untuk melihat dinamika dari air tanahnya seperti apa. Ini untuk apa sih? Ini bisa kalian lanjutkan ya aplikasinya. Bagaimana kalau terjadi beberapa kasus pencemaran di sungai atau pencemaran di air tanah karena adanya kebocoran misalnya minyak di sumur, atau misalnya ada apalagi septic tank bocor seperti itu. Kan itu air tanahnya dulu yang tercemar. Apakah bisa masuk ke air sungai atau dari pencemaran air sungai masuk ke air tanah ya.
Nah, misalnya contoh-contoh di sini sudah ada beberapa penelitian ya bagaimana di Sungai Cikapundung di Bandung yang dekat ITB gitu ya. Kalau misalnya dibuatkan peta, nah ini seperti apa sih interaksi dengan air tanah di sekitarnya? Maka ternyata ada beberapa section ya, ada beberapa seksi sungai yang tipe pertama misalnya yang terisolir karena batuan di bawahnya itu lava basalt atau juga formasi Ciberem yang cukup impermeable. Kemudian ada nih di section yang selanjutnya itu alirannya aliran efluen, artinya air dari air tanah itu keluar kayak gitu ya ke sungai. Nah, biasanya ini juga terjadi memang di daerah yang lebih hulu ya, di mana air tanahnya lebih tinggi daripada sungai. Jadi bisa menjadi mata air bagi sungai tersebut. Kemudian ada aliran influen. Ini biasanya sudah masuk ke hilirnya ya. Ini Sungai Cikapundung ini sungai yang dekat dengan kampus ITB. Kemudian ada juga contoh dari Sungai Ciliwung ya, pernah dilakukan penelitian 2006, bagaimana sih kondisi dari interaksi air sungai dan air tanah di sekitarnya. Section mana yang influen, section mana yang effluent, seperti itu agar kita mengetahui kira-kiranya jika terjadi suatu pencemaran, ini dari mana ke mana sih kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pembahasan ketiga yaitu input output cekungan air tanah. Jadi kalian kan sudah mengetahui ya bahwa di bawah permukaan itu nanti ada berbagai macam lapisan ya. Itu kalian pelajari di mata kuliah geologi lainnya, bagaimana nanti pelamparannya atau juga stratigrafi di bawah permukaannya. Nah, di sini untuk lapisan-lapisan yang impermeable itu menjadi lapisan atau pembatas ya untuk cekungan air tanahnya seperti itu. Kita sudah membahasnya di minggu lalu. Kemudian misalnya ya di sini ada gambar nih. Maka ada batas hidrologi permukaan yang berupa das ya, yang batasnya itu puncak-puncak gunung, punggungan gunung. Ada juga nanti batas dari aquifer. Batas aquifer itu apa? Batasan impermeable seperti itu. Nanti ini misalnya ada aquifer 1, aquifer 2, aquifer 3, seperti itu. Ini yang masih tersingkap, tidak ada yang tidak tertutupi lapisan impermeable. Ini kan lapisan impermeable ya, misalnya ini ada lempunya. Maka di sini merupakan daerah imbuhan untuk aquifer kedua. Kalau aquifer pertama sepanjang ini ya, kayak gitu. Aquifer ketiga di mana nih daerah imbuhannya, bisa kalian tracing gitu ya. Ini pelamparan dari batu pasirnya atau lapisan batu pasir ini di mana dia tersingkapnya seperti itu. Kemudian ini ya ada beberapa sebaran peta cekungan aliran air tanah itu di Indonesia sebanyak 224 cekungan. Nah, ini bisa mendapatkan inputan hujan beda-beda nih tiap bulannya karena kan Indonesia ada musim-musimnya ya, mana musim hujan, musim kemarau. Kemudian nanti si cekungan air tanah ini itu tergantung kondisi geologinya ya. Nah, kalian coba cari ya di provinsi masing-masing ada berapa cekungan air tanah sih seperti itu. Kemudian bisa kalian analisis lanjutan hidrogeologinya dengan menerapkan konsep-konsep yang telah kita pelajari di kelas. Nah, misalnya kalian buatkan sebuah kotak ya, sebuah suatu wilayah kajian, bisa kotak, bisa apa ya, intinya bisa kalian gambarkan ada suatu pengamatan ya, suatu objek. Mungkin di sini dibuatkan contohnya ya, berupa satu kotak pengamatan ya, misalnya wilayah apa. Nah, di dalam situ kan ada tersusun aquifer ya, aquifer dengan apakah dia berupa aquifer fracture atau misalnya aquifer yang memang jenisnya poros gitu, bagaimana litologinya. Kemudian pasti dia ada inputannya gitu. Inputannya dari mana?
Bisa dari tadi air sungai yang meresap ke air tanah, ataupun dari hujan gitu ya. Dan juga ada outputnya, bagaimana air tanah itu misalnya bisa keluar ke badan air, atau misalnya menjadi mata air, atau seperti apa, atau nanti bisa keluar lagi menjadi terevaporasi ya, menguap seperti itu. Nah, bisa kalian gambarkan dan identifikasi seperti apa sih alur-alur dan proses air yang ada di suatu tempat. Ibu sudah infokan menjadi tugas besar, tugas kelompok kalian ya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya, Ibu contohkan dulu. Misalnya, Ibu mempunyai studi kasus ya. Ini daerah penelitian di Jambi, ya, daerah Tanjung Jabung. Ini ilustrasi ya, gambaran-gambaran ilustrasi. Misalnya kalian buka peta geologi ya, suatu lembar, kemudian coba cari mana daerah yang cukup variatif secara litologi ya, terdiri dari lebih dari 2 litologi lah, agar kita bisa menggambarkan bagaimana sih kira-kiranya penampang vertikalnya. Kemudian kita cross section seperti ini misalnya tampilannya. Setelah itu kita cari tahu apa sih isi dari litologi atau dari formasi, unit-unit formasi di daerah tersebut. Di sini ada aluvium, endapan dari sungai Mendara gitu ya. Kemudian ada swam deposit, ini deposit rawa terdiri dari gambut, pasir berlumpur. Bayangkan aja ya daerah. Nah, di sini gambutnya sudah rusak gitu ya. Jadinya terdiri cukup banyak dari pasir yang berlumpur, kemudian terendapan, halus sekali kan teksturnya. Nah, tekstur yang halus itu kalau dari tanah semakin halus semakin porositasnya kecil, saking butiran-butirannya kecil, maka di situ drainasenya buruk, makanya air itu menggenang seperti itu. Kemudian ada formasi kasai ya yang di bawah. Formasi kasai ini adalah formasi termuda yang terendapkan pada cekungan Sumatera Selatan, tersusun atas batu pasir, tufan, batu lempung, konglomerat, tuf, dengan lignit yang terbentuk selama deformasi pegunungan barusan. Nah, ini kan formasinya masih muda ya. Terus juga misal kita highlight di sini ada batu pasir. Nah, kemudian kita berikan penilaian gitu. Jika isi dari formasinya seperti penjelasan tadi, maka dia termasuk apa nih? Akifer, akitat, akikut, atau akifu. Misal setelah dilakukan pertimbangan dan alasannya, maka misalnya aluvium ini kita nilai sebagai akifer seperti itu ya. Aluvium masih isinya cenderung banyak kerikil, kemudian masih pasir halus, pasir kasar gitu ya isinya dari yang terbawa dari Sungai Mendara ini. Kemudian juga ada swam deposit. Nah, misalnya kita nilai itu sebagai akiklut. Tadi kan sudah ada informasi bahwa di sini drainasenya buruk. Kalau drainase buruk maka tidak bisa mengalir kan, kita sebut dia akiklut. Kemudian ada formasi kasai. Formasi kasai ini menjadi formasi yang isinya aquifer karena dia masih formasi muda misalnya, dan tadi ada isinya berupa batu pasir seperti itu dan campuran lainnya. Nah, kemudian ini adalah hidrostratigrafi di daerah kajian. Kalian juga bisa membuatkan seperti itu ya. Ambil satu section di suatu daerah, penampang melintangnya kalian buat, kemudian dinilai seperti apa sih lapisannya terhadap air tanah. Dilanjutkan dengan tugas selanjutnya, yaitu membuat model box input-output aliran air tanah. Nah, ini bisa box atau bisa kalian buatkan gambar lainnya yang menunjukkan bagaimana sih interaksi air tanah itu dengan data-data yang diambil gitu. Nah, ini Ibu ambil data-datanya ya, nanti di slide selanjutnya ada keterangannya. Misalnya curah hujan yang jatuh di wilayah ini sekitar 1171 mm per tahun. Kemudian setelah dilakukan perhitungan
dari data-data klimatologi lainnya, ternyata evapotranspirasi tahunannya sebesar 961 mm. Kemudian dihitung juga nih runoff-nya dengan data-data permukaan seperti apa tutupan lahannya, dikalikan dengan parameter lainnya, maka hasilnya di 540 mm per tahun misalnya. Kemudian juga ada air yang masuk dong ke bawah permukaan dengan infiltrasi tadi menjadi groundwater. Ini tahunannya dihitung 210 mm. Nah, itu angka-angkanya kita bisa lihat kan bagaimana hujan itu yang kita berikan satu persamaan ya, persamaan Preti ini PR ditambah ET ditambah I. Oh, ternyata hujan segini keluar kembali ke atmosfer sekian, mengalir di permukaan sekian, dan di bawah permukaan sekian, kayak gitu. Dan ini bisa kalian kalibrasi dengan angka debit di sungai misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalian bisa menggambarkan hidrostratigrafi ini dengan perubahan warna. Biasanya, aquifer itu berwarna kuning di legendanya. Kemudian akitart dia bisa berwarna hijau, kemudian akiklut berwarna abu-abu, misalnya akifuk bisa merah bata atau hitam gitu ya. Itu atau kalian buatkan legendanya ya. Jadi bisa mengikuti acuan umum atau misalnya kalian berikan suatu legenda atau keterangan dari warna-warna tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa mengkaji hidrodinamika dari air tanah dan air sungainya. Makanya kalian coba cari suatu kotak kafling, kotak studi kasus, di mana dia terdiri dari berbagai formasi atau litologi yang berbeda-beda. Juga ada sungainya yang lewat gitu ya, yang melalui kotak kafling tersebut. Atau misalnya ada danaunya nih, ada badan air yang ada di permukaannya, biar kita bisa memberikan kajiannya ya, bagaimana interaksi air tanah dan air sungai. Nah, waktu penelitian di sini diketahui bahwa di daerah sini ada pola diurnal, itu pola harian ya, pola harian dari pasang surut air laut kayak gitu. Jadi di sini kan nyambung ke laut nih, ke Selat Berhala. Nah, jadi di sana saat air sungainya itu surut, biasanya di siang hari ya, itu air tanahnya lebih tinggi. Air tanahnya memang ini ya, dangkal di daerah-daerah rawa gambut ini. Air tanahnya tinggi, kemudian air tanahnya ini kita ilustrasikan keluar ke sungai atau tipe efluen. Kemudian ada juga saat-saat di mana sungai bendaharanya ini pasang, air di sungainya naik, kemudian dia mengisi air tanah seperti itu ya. Ini ilustrasi yang tadi bisa kalian berikan keterangan, bisa kalian ubah-ubah seperti itu untuk mengetahui bagaimana kondisi dari interaksi air sungai dan air tanah. Bisa dalam satu sungai ada dua sistem, jika misalnya itu pasang surut, atau dengan kondisi-kondisi seperti yang tadi ya. Kiri kanannya berbeda, asalkan kita mengetahui atau untuk penelitian mempunyai data-data observasi. Mana sih yang lebih tinggi kayak gitu, dan bagaimana perkiraan alirannya. Nah, kemudian ada juga kajian terkait neraca air. Tadi kan neraca air dijelaskan, digambarkan dalam model box plot selama tahunan. Kita bisa break ya, neraca air ini biasanya disajikan selama bulanan. Jadi kita bisa tahu mana sih bulan yang defisit air dan mana sih bulan yang surplus airnya. Nah, ini data-data yang diambil dari Stasiun Meteorologi Sultan Taha selama 5 tahun ya. Jadi usahakan tidak cukup hanya 1-2 tahun, karena bisa jadi itu ada anomali atau keanehan ya, kejanggalan dari
karena ada fenomena atmosfer, oleh karena itu perlu dirata-ratakan lebih panjang seperti itu. Ini misalnya ditentukan 5 tahun. Nah, bisa kalian lihat bagaimana tren dari rainfall atau air hujan gitu ya, bagaimana tren dari evapotranspirasi, runoff-nya, dan groundwater-nya. Nah, bisa kalian lihat bahwa hujan ini kan kemarin kita bahas ya, ada pola ekuatorial, lokal, atau misalnya monsun. Nah, ini masuk ke pola mana? Kayak gitu ya, kalian bisa kaji sampai situ. Nah, di sini kan puncaknya ada di November, Desember, seperti itu ya. Kemudian evapotranspirasi, kalian bisa lihat evapotranspirasi dan groundwater ini lebih stabil gitu ya. Kalau runoff dia mengikuti pola hujan kayak gitu. Nah, kenapa groundwater ini bisa lebih stabil? Nah, bisa jadi karena memang air yang di bawah tanah itu tersimpan dan tidak fluktuatif ya. Alirannya itu lambat. Atau nanti kalian bisa menghubungkan dengan faktor-faktor geologi atau misalnya terkait runoff bagaimana bentuk dari dasnya kayak gitu ya. Jadi ini bisa dilanjutkan kalau berupa penelitian dikalibrasi juga dengan data-data lapangan debit sungainya seperti apa. Lanjut kita jelaskan misalnya curah hujan yang tadi ya, ada angkanya nih 1171. Ini kalau misalnya dia 100%. Nah, yang ini berapa persennya sih? Ini berapa persennya sih? Ini berapa persennya? Nah, itu bisa kita tampilkan ya berupa diagram pie bahwa hujan di sana lebih banyak diuapkan kembali ya melalui proses evapotranspirasi. Yang kedua, lebih banyak mengalir di permukaan dan hanya 12% yang tersimpan menjadi air tanah. Nah, persentase seperti ini bisa berubah-ubah gitu, bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi alam, kondisi di sana. Jika misalnya di hutan bisa jadi groundwaternya bisa lebih besar, misalnya simpanan airnya, runoff-nya sedikit karena hutan masih alami gitu misalnya. Terus kalau misalnya di daerah pertanian seperti apa, di daerah kota seperti apa, akan berubah lagi kan persentasenya. Makanya ini bisa menandakan nih bagaimana kondisi suatu wilayah seperti itu, kondisi hidrogeologinya yang pastinya dipengaruhi oleh faktor-faktor alam lainnya. Seperti itu yang dapat disampaikan. Kita bertemu di kelas. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian catat dan sampaikan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.